Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ihyaddin Hasibuan dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kiat-Kiat Rasulullah Menyatukan Umat dalam Konteks Moderasi Beragama atau yang sering kita kenal dengan istilah Islam Wasatiyah. Gambaran realitas Indonesia sebagai negara yang beraneka ragam dalam hal suku, adat, agama, dan bahasa bisa menjadi simbol bahwa Indonesia ini merupakan negara yang majemuk. Nah, keberagaman ini bisa juga menjadi aset bagi bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki potensi konflik yang bisa memecah belah Indonesia. Paralel dengan hubungannya dengan zaman Nabi adalah ketika berbagai kabilah dan keyakinan yang berbeda berkembang di zaman Nabi, kita dapat mengambil pelajaran dari bagaimana Nabi menyatukan umatnya pada masa itu. Konflik seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan dalam memahami suatu masalah atau aspek agama. Padahal agama seharusnya menjadi perekat yang menyatukan umat beragama. Di Indonesia terlibat adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Muslim yang menyebabkan kelompok-kelompok ekstrem kiri dan kanan muncul. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, seorang ahli moderasi beragama di dunia Islam, mencatat bahwa kerusuhan seringkali terjadi karena fanatisme menuntun hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Allah, bersikap keras dan kasar, berprasangka buruk terhadap sesama manusia, dan bahkan terjerumus dalam pemahaman yang keliru. Perlu diketahui, Islam Wasatiyah atau Islam yang moderat adalah bentuk jalan tengah dalam menjalankan agama agar tidak melibatkan ekstremisme kiri dan kanan. Dalam tulisan ini, saya sebagai penulis mengikuti jejak Rasulullah dalam menyatukan umatnya yang bisa menjadi acuan untuk strategi dalam menghadapi tantangan zaman globalisasi. Rasulullah adalah tokoh utama dalam Islam yang dianggap sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Kepentingan beliau didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, keteladanan, dan kepedulian beliau terhadap umatnya. Beliau memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, memimpin dengan contoh-contoh nyata bagi umatnya, termasuk dalam mengelola kota Madinah. Ada suatu peristiwa ketika beliau menyusun piagam Madinah yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan umat di sana, sehingga menciptakan kerukunan antara umat di sana. Nah, ketika itulah beliau pertama kali bertetangga dengan orang yang non-Islam. Islam adalah agama yang moderat. Sebenarnya prinsip Islam agama yang moderat telah ada sejak lama. Hanya saja Islam yang agama yang moderat dikenal sebagai istilah Islam Wasatiyah. Islam ini mengadopsi sikap tengah dan toleransi dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Ini mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan keadilan sebagai landasan keyakinan dan praktik keagamaan. Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh dalam sikap moderat dan toleran ini. Seperti dalam kisah beliau yang ketika itu beliau mendapat hinaan atas perbedaan keyakinan. Beliau merespon dengan doa untuk kebaikan mereka. Sikap beliau itu menunjukkan sikap toleransi yang patut diikuti. Menurut ahli, sikap kepemimpinan Rasulullah yang selalu disiplin terhadap waktu, memberikan keteladanan, berkomunikasi efektif, membangun hubungan yang erat dengan umat, selalu bermusyawarah dan memberikan pujian, serta memimpin dengan adil, bijaksana, dan moderat, memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih mudah dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah mampu menyatukan umatnya dalam keagamaan dan menghindari ekstremisme. Selanjutnya, bagaimana komunikasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan berbagai metode komunikasi seperti kesabaran, pemahaman kebutuhan dan keprihatinan umat, serta bahasa yang bersahabat dan menghormati. Untuk menyampaikan pesan-pesan agama, Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari melibatkan kejujuran, amanah, kecerdasan, dan kesabaran yang dapat menjadi contoh baik untuk diikuti oleh umat Muslim maupun umat non-Muslim. Nah, paparan di atas
dapat menimbulkan beberapa pertanyaan yang juga insya Allah dapat saya jawab dalam kesempatan ini. Pertanyaannya berupa bagaimana Rasulullah SAW menerapkan konsep moderasi dalam beragama, dalam mempersatukan umat Islam yang terdiri dari beragam latar belakang suku, budaya, dan keyakinan. Rasulullah SAW menerapkan konsep moderasi dalam beragama dengan berbicara tentang nilai-nilai yang mendukung toleransi itu sendiri, nilai-nilai persaudaraan dan persatuan dalam khutbah dan tindakan sehari-hari beliau. Beliau menekankan pentingnya bersikap adil, berbagi kekayaan, atau bisa kita bilang bersedekah, dan menghormati hak-hak individu tanpa memandang suku, etnis, atau latar belakang budaya mereka. Pertanyaan kedua adalah apa saja metode konkret yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengedukasi umatnya dalam praktek Islam yang moderat, seimbang, dan tengah, serta menghindari ekstremisme atau kelalaian dalam beragama. Metode konkret yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengedukasi umatnya dalam praktek Islam yang moderat meliputi pendekatan berbicara, pemahaman tafsir Al-Quran dan hadis yang mencerminkan toleransi serta perdamaian. Beliau juga mendidik umatnya tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam beribadah, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan keadilan yang dianut oleh Rasulullah SAW membantu membangun persatuan di antara umat Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diadopsi dalam konteks masyarakat Islam yang saat ini sering kali dihadapkan pada perbedaan dan konflik. Nah, untuk jawaban ini pentingnya nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan keadilan yang dianut oleh Rasulullah SAW membantu membangun persatuan di antara umat Islam dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perbedaan tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan dan membedakan antara suku ini, umat ini, agama ini. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Islam saat ini yang seringkali dihadapkan pada perbedaan dan konflik, dan mereka dapat menjadi landasan untuk mempromosikan harmoni dan perdamaian di tengah keragaman yang ada. Nah, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara mensukseskan moderasi beragama itu? Yang pertama yang dapat kita ambil dari kesimpulan tadi adalah bahwa kita memerlukan satu tokoh yang dimana tokoh itu sudah dipercaya, sudah diyakini oleh seluruh umat yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia sendiri. Agar apa? Ketika dia menyampaikan narasinya tentang moderasi beragama, hal itu dapat diterima dengan mudah. Karena apa? Karena dia sudah menjadi tokoh yang diyakini dan dihormati di kalangan umat. Baru yang kedua adalah tutur bahasa. Nah, kita juga memerlukan orang yang memiliki tutur bahasa yang lembut, sehingga dengan bahasanya dia dapat menyatukan pola pikir masyarakat yang berbeda. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Hanya itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.